memang berawal dari sebuah karyawan di sebuah lembaga, kemudian dia di guru, dari situlah ketertarikan ketika bersama anak-anak. Halo Patrick, halo Squeakles, ini adalah aku, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat DA, perkenalkan nama saya Nur Anissa. Teman-teman bisa panggil saya Kak Nisa. Kali ini kita bakal kedatangan narasumber kece nih dari Jakarta. Siapa sih narasumber kece ini? Jadi narasumber ini bakal ngebahas tentang apa sih itu dongeng, apa sih fungsinya dongeng. Oke, mungkin langsung kita panggil aja ya narasumber kece kita. Kak Reski, silakan masuk. Halo Kak Nisa. Halo. Loh, bentar. Siapa nih Kak? Kok lucu banget sih ada di sini? Kenalin namanya siapa? Aku Gengen. Siapa? Gengen. Jenjot. Oh, Jenjon. Oh, kenalin nama aku Kanisa. Halo Jenjon. Halo Kak Nisa. Wah, Jenjon dari mana? Diajak ke Reski. Diajak Kak Reski. Jadi Jenjon dari Jakarta juga. Iya. Wah, mantap sih, ternyata Kak Reski bawa temen nih, bukan sendirian doang. Jadi, wah tuh, dada. Keren banget. Oke, mungkin Jenjon, aku tinggal dulu ya bentar. Aku mau ngomong sama Kak Reski dulu, oke? Nggak apa-apa, oke. Oke Kak Reski. Jadi Kak Reski kan sekarang jadi narasumber ya di sini ya. Oke. Jadi Kak Reski sebenarnya awalnya terjun ke dongeng itu gimana sih Kak? Wah, ini menarik ya Kak Nisa, karena memang bukan dari basic untuk pencerita, tapi memang berawal dari sebuah karyawan di sebuah lembaga, kemudian dia di guru, dari situlah ketertarikan ketika bersama anak-anak. Jadi ternyata anak-anak itu punya dunia yang seru banget kalau kita tuh masukin gitu Kak Nisa. Disitulah saya memutuskan untuk menjadi seorang pencerita. Pencerita ya, Iya. Kak? Jadi sebutannya pencerita, bukan pendongeng? Iya, kalau saya itu lebih ke pencerita atau lebih ke entertain, Kak. Oh, oke. Jadi sebelumnya Kak Reski bukan basic guru, atau emang udah ada basic gurunya, Kak? Kalau guru itu iya, jadi memang anak-anak itu yang mengubah saya untuk menjadi sesuatu, untuk memasuki imajinasi mereka, Kak. Kejadian bencana Palu itu yang merubah saya untuk terjun lebih dalam dan meninggalkan pekerjaan saya dan fokus di dunia dongeng atau cerita ini. Sejak kapan kakak terjun ke dunia dongeng? Tadi kan katanya di Palu ya. Betul. Tepatnya deh gitu Kak. Saya itu bermula nanti dari suara Kak. Jadi dari penanganan psikologi, saya mengamati seorang anak yang memang dia punya kendala delay speed, keterlambatan bicara, kemudian saya merubah suara saya dan ternyata itu menjadi daya tarik. Itu dasar saya. Di Palu saya melihat pendongeng, ini menjadi sesuatu gabungan antara psikologi dengan cerita, menghibur mereka itu menjadi sesuatu yang saat ini saya rasakan luar biasa untuk anak-anak. Berarti anak-anak di sana merasa terhibur karena Kak Reski tadi melakukan perubahan suara gitu Kak ya? Iya, tepatnya itu. Jadi ketika saya menirukan suara atau bersuara yang berbeda itu ternyata sudah menyenangkan buat anak. Makanya saya masuk lebih dalam ke dunia entertain atau cerita ini, berkeliling Indonesia untuk menghibur dan mengedukasi serta memotivasi mereka untuk jadi lebih baik ke depannya. Oke. Ini Kak, kan kakak tadi bilang ini lagi fokusnya ke dongeng. Selain dongeng, apa sih profesi lain yang kakak tekuni sekarang? Iya. Kak Nisa, saya itu dulu senang banget psikologi. Jadi selain dongeng itu saya menangani anak-anak, membantu sekolah untuk membantu kendala belajar anak-anak. Jadi saya memonitoring, menangani anak-anak yang memiliki kendala belajar. Salah satu terapi tadi Kak, melalui dongeng, cerita, kemudian penanganan secara langsung. Yang ini saya langsung mengabdi kepada guru-guru, terutama khususnya memang memiliki kendala untuk mengatasi anak yang memiliki masalah dalam belajar gitu Kak. Mungkin Kak Reski udah
pernah kemana aja nih Kak selama ngedongeng ini? Wah, ini luar biasa ya Kak, karena saya itu sebenarnya orang rumahan, nggak suka keluar. Wah, agak shock ya saya Kak kalau Kak Reski termasuk orang rumahan, Iya. karena kan dongeng itu identik dengan orang yang asik keluar kemana Betul, aja gitu Kak ya. karena saya itu pendiam. Saya asli pendiam, jadi memang nggak biasa dengan dunia luar. Suatu ketika, saya pertama kali terjun di dunia dongeng itu mulai dari Aceh, ya Aceh Selatan, dari Tapak Tuan, Bener Meriah sampai Aceh Utara, sampai Medan, Batu Rajo, Palembang, Lampung, Batam, Bengkulu, hampir di kota-kota besar, kecuali mungkin di wilayah timur saya belum, Kak. Gitu, jadi masih punya PR, saya belum ke wilayah timur anak-anak di Indonesia, gitu. Berarti udah hampir keliling Indonesia ya Kak dalam mendongeng ya. Betul, itu alhamdulillah Kak. Jadi di sana itu kita bisa melihat langsung bahwa setiap anak berbeda-beda di berbagai daerah. Kemudian sisi menyenangkan adalah kebahagiaan mereka Kak. Jadi ketika senyumnya mereka, kepuasan mereka dalam mendengarkan cerita itu menjadi rasa yang begitu luar biasa buat saya gitu. Itulah kenapa saya masih berada di dunia dongeng atau cerita ini. Oke. Mungkin ini Kak, sejak kapan Kakak terjun ke dongeng? Lebih tepatnya 2017 Kak. Tahun 2017 itu baru benar-benar saya memutuskan untuk fokus di dunia dongeng. Jadi saya tinggalkan dunia sekolah dan fokus berkarir di dunia dongeng. Makanya dari 2017 sampai 2019 tuh hampir beberapa kota di Indonesia sudah saya kelilingi gitu. Makanya di saat ini konsen saya itu tidak hanya cerita, tapi juga bantu anak-anak yang memiliki kendala belajar, anak-anak yang butuh penanganan, karena ternyata mereka tuh punya kecerdasan emosional yang kita itu mungkin nggak tahu, tapi sebenarnya mereka bisa berkembang. Nah, itulah yang saya bantu kepada guru-guru ataupun rekan-rekan yang memang membutuhkan bantuan gitu Kak. Jadi cerita itu menjadi sarana terapi buat anak-anak dan juga penanganan. Jadi alhamdulillah itulah yang saya rasakan tuh luar biasa saat ini. Oke, kalau misalnya tadi kan Kakak udah bilang kalau Kakak udah keliling Indonesia lah, hampir ya, Iya. hampir keliling Indonesia ya Kak. Mungkin bisa nih Kak, di-spill sedikit-sedikit cerita unik yang Kakak dapat dari keliling Indonesia. Iya. Jadi memang banyak, setiap daerah tuh punya kejadian cerita unik ya Kak. Tapi yang masih berkesan buat saya adalah ketika saya mengadakan pelatihan Kak. Jadi pelatihan untuk anak-anak di kota Depok. Saya bermain merubah suara saya menjadi seorang dinosaurus gitu ya. Suatu ketika setelah saya berteriak seperti dinosaurus, saya digigit dari belakang. Digigit Beneran, saya digigit gitu. Mungkin bagi yang lain ini anak ini salah ya, tapi buat saya tidak. Dia sedang bermain dengan imajinasi. Dia belum bisa membedakan antara realitas dan imajinasi. Jadi dia melihat saya dinosaurus, maka dia jadi sosok yang akan memakan dinosaurus. Jadi kecerdasan emosional dia nih secara imajinasi itu jalan. Nah, ini yang tidak banyak diketahui orang. Makanya anak-anak yang memiliki imajinasi belum bisa membedakan realita. Ketika kita tahu nih cara dia untuk menangani, maka dia akan berkembang jadi lebih pesat kecerdasan emosionalnya. Gitu Kak. Itu yang paling unik banget di antara yang lain, karena ternyata dia bisa mengimajinasikan kalau dinosaurus dia menjadi sesuatu yang lebih besar dari dinosaurus, kemudian dia memakan saya. Itu yang kenangan yang luar biasa buat saya. Sampai sekarang masih berkesan itu. 3 kali Kak digigit. 3 kali? 3 kali digigit. Berarti dia pas Kak Reski lagi cerita di depan, dia ngegigit Kakak di depan gitu Kakak? Iya. Jadi dia putar. Cara gigitnya tuh gitu. Dia nggak nyamperin saya. Dia putar, ngumpet-ngumpet. Karena dia tahu saya dinosaurus. Dia putar. Saya nggak tahu. Tiba-tiba di belakang. Des! Jadi dia punya cara untuk bisa memangsa saya tanpa ketahuan bahwa dia akan memangsa. Unik sekali Kak. Iya Kak, apa benar-benar bermain ya imajinasinya ya? Nanti Kanisa mau belajar nggak? Boleh sih Kak, soalnya saya penasaran. Jadi kan saya ini nggak ada basic pendongeng, Iya. nggak ada basic tukang cerita lah bahasanya Kak. Jadi mungkin boleh lah Kak diajarin gitu ya. Nah, jadi gini Kak Nisa. Jadi banyak yang bilang,
saya nggak bisa, saya malu tampil. Padahal sebenarnya kalau kita melatih itu bisa. Contoh kayak misalkan Kanisa tahu suara kucing? Tahu? Seperti apa? Meong. Meong, 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 meong. Cuman bedanya kalau kita rubah suara itu ditipisin nggak? Meong, meong, meong. Lu sebenarnya kan sama ya, kuncinya adalah meong-meong ya, Kak. Atau suara ayam gimana, Kak? Petok-petok. Petok, 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 pok, 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 petok, 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 pok, 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 petok. Itu, Kak. Seru kan? Atau kalau Kakak tahu yang paling mudah lah ya, suara apa, Kak? Yang paling mudah. Hewan, suara hewan yang paling mudah. Bebek gimana? Bebek, wek, wek, iya. Iya. Coba gimana, bebek? Wek 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 wek. Itu ditipisin lagi, Kak. Jadi rumusnya itu ikuti suara dia. Wek, wek, wek. Wek, 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 wek. Sederhana kan? Iya ya, ternyata cuman versi dikecilin aja Iya, gitu ya, betul, Kak. Jadi memang berlatih. Atau mungkin kalau Kak Nisa mau kasih saya contoh nyata. Tahu huruf A? Tahu. Coba. A. Saya coba nih, Kak. Ya, karena memang guru saya, Kak Heru, itu mengajarkan teknik yang mungkin bisa kita lakukan. Cuma mungkin Kak Nisa bisa 5 menit loh, bisa langsung belajar. Coba deh, Kak. Bentar, Kak, bentar. Saya agak malu nih, Kak. Oh, nggak apa-apa. Coba ya. A biasa ini, A. Iya. Nggak bisa, Kak. Coba I. Coba I. Sekarang ditipisin. I. Klik, 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 klik. I. Coba ngomong deh. Bentar, Kak. Pasti bisa. Pakai I ya, Kak ya? Iya, bebas aja. I. Halo, apa kabar Kanisa? Apakah suaraku sudah berbeda? Wah, ternyata lumayan ya. Oke, bentar. Coba ambil nafas. Coba, dikit. I. Kanisa pasti bisa. Masa aku bisa, kakak nggak bisa? Sabar ya, Jon. Bentar. I. Gitu, Kak. Iya. I. Coba ngomong sama aku. Halo, Jon. Halo, Kak. Wah. Apa? Kanisa udah ngubah suaranya. Berarti Kanisa bisa? Iya, Kak, dia jago. Bentar. Apa jangan-jangan di sini ada hal lain ya, Kak? Kok bisa? Ya ampun, Kakak, masih aja. Aku aja bisa ngomong. Aku kan manusia. Kamu mana? Kamu bukan manusia, Jon. Manusia? Bukan. Aku manusia. Aku punya hati. Coba. Kayak mana kalau kamu punya hati? Aku bisa nangis. Coba gimana kalau nangisnya? Ya kan? Itu bukan nangis, itu namanya nyanyi. Aku bisa nyanyi. Coba gimana nyanyinya? Lagu apa yang kakak suka? Lagu apa ya? Aku buktikan kalau aku manusia. Lagu ini deh, satu-satu. Oke. Satu-satu aku sayang ibu. Bisa kan? Dua juga sayang ayah. Kanisa pakai suara yang beda. Oh, pakai suara yang beda. Lebih anak-anak. 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 Iya. Oke, bentar. Aku dulu. Oke. Satu-satu aku sayang ibu. Dua. Salah, Jon. Bentar ya, Jon. Kakak. Duh, kakak kok nggak bisa ya tiba-tiba? Bisa. Bentar. Aku ulang dulu. Iya, ulang dulu. Lagu yang lain aja. Lagu apa? Pelangi? Oke. Oke, boleh. Pelangi. Alangkah indahmu. Wah, kayak gitu ke. Oh, coba lagi. Merah, kuning, hijau. Di langit yang biru. Wah, kakak bisa. Jadi memang itu Kak Nisa, bahwa ini Kak Nisa baru belajar berapa detik tuh. Kalau nanti Kak Nisa kembangin, Kak Nisa belajar, wah itu bisa seperti Jon. Karena gini Kak, perubahan suara itu bisa juga nanti masuk ke penirukan suara. Kayak misalkan
Itu kalau dia huruf A, dia bisa halo Sandy, halo Plankton, halo Patrick, halo Squeakquets. Ini adalah aku, halo teman-teman, terima kasih ya. Aku akan kembali ke Bikini Bottom. Jadi itu kalau suara A. Kalau I itu dia lebih kayak gini. Ayah Susanti, perempuan banyak muda, jalan tutup mata, saya suka. Dia tinggi. Kalau U itu dia sengau. A, I, U. Hai SpongeBob, aku tidak lagi berteman denganmu. Jadi dia lebih sengau. Atau kalau suara E, Lu sopo? Lu gimana sih kamu? Lah kan kita mau jualan toh. Aduh, sopo. Kalau O, dia memang lebih bulat. Tolong, ada serigala di sini. Biri-biri ada, serigala tak ada. Jadi ketika nanti Kanisa belajar, itu bisa dikembangkan. Makanya enaknya belajar sambil fun learning itu keren. Gitu loh, Kak. Berarti ini ya Kak, modal A, I, U, E, O dapat banyak suara. Iya, itu dari guru Kak Reski yang memang dia, Kak Heru itu menemukan cara itu. Jadi nggak ada istilahnya kita berbakat. Bakat itu karena kita berlatih. Jadi Kanisa bisa belajar. Kayak Jenjon ini kan, kamu boneka kan? Enak aja. Kanisa emang aku boneka? Iya. Kanisanya nggak asik. Kan emang boneka. Enak aja. Nggak boleh gitu. Panggil dong Kanisa, aku minta maaf. Kanisa, Apa? aku minta maaf. Ih, kok minta maaf? Minta maaf. Minta maaf. Apa lo? Oke, teman-teman. Jadi tadi Kak Reski udah ngasih tahu gimana fungsinya dongeng, terus gimana sih dongeng yang Kak Reski biasa bawain. Kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut, silahkan hubungi kontak di bawah ini. Jangan lupa ya, nanti aku datang ke sekolahmu. Aku pengen bermain. Dadah.